Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma, Standbook A11119005, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang saya ketahui mengenai hakikat kurikulum, fungsi kurikulum, dan komponen kurikulum, yang mana materi ini telah kami diskusikan bersama dengan teman-teman kelompok. Baik, langsung saja. Yang pertama ialah hakikat dari kurikulum. Hakikat ialah kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci, berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran strategi belajar mengajar, pengaturan program-program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Dan bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Sedangkan bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat 6 fungsi kurikulum. Di antaranya, fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan yang terakhir ialah fungsi diagnostik. Dan materi yang ketiga ialah komponen kurikulum. Pada komponen kurikulum terdapat 3 bagian. Yang pertama ialah komponen tujuan, komponen isi atau materi, dan komponen strategi atau metode. Baik, yang pertama ialah komponen tujuan. Tujuan merupakan gambaran harapan, sasaran yang menjadi acuan bagi semua aktivitas yang dilakukan untuk mencapainya. Adapun jenis tujuan bisa dibedakan dari mulai tujuan yang sangat umum dan bersifat jangka panjang sampai pada tujuan lebih spesifik atau jangka pendek. Antaranya, tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan lembaga, tujuan pendidikan kurikuler, dan yang keempat, tujuan pembelajaran. 2. Komponen isi atau materi. Komponen isi dan struktur materi merupakan materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang tertentu yang telah ditetapkan. Isi yang dimaksud biasanya berupa bidang-bidang studi, misalnya matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan sebagainya. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Dan komponen yang ketiga ialah komponen metode atau strategi. Ada 4 alternatif pendekatan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran, pendekatan yang berpusat pada siswa, pendekatan yang berorientasi pada kehidupan masyarakat, dan komponen evaluasi. Itulah tadi sedikit materi yang dapat saya kemukakan mengenai hakikat kurikulum, fungsi kurikulum, dan komponen kurikulum. Apabila masih banyak kesalahan mengenai informasi atau materi yang saya berikan tentang materi tadi, saya ucapkan mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Halifah, dosen mata kuliah telah kurikulum dan buku teks bahasa Indonesia. Semoga dengan adanya video ini, kita semua bisa lebih giat lagi dalam mempelajari telaah kurikulum dan buku teks bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.